Pada pagi ini, Tamahiko menanti surat balasan dari ayahnya. Akan tetapi surat balasan tersebut tidak kunjung datang. Yusu sering mengirim surat ke Tamako, dan salah satu surat yang datang dari pamannya Tamahiko bernama Tamasuke yang berada dari Kobe. Mengirim surat pada Tamahiko. Surat itu berisi bahwa Tamako sudah menceritakan semuanya yang tentang Tamahiko yang sudah berubah berkat Yusu. Bahkan depannya, Tamasuke tahu bakat pintar Tamahiko. Jadi dirinya berniat akan membiayai sekolah Tamahiko mulai sekarang. Jika Tamahiko mau, Tamasuke akan senang hati membantu Tamahiko bersekolah lagi. Tamahiko langsung menelpon Tamasuke dan memberi jawaban bahwa Tamahiko berniat akan menerima tawaran Tamasuke. Lalu berjanji suatu saat Tamahiko akan membalas kebaikan Tamasuke. Tamahiko berencana akan masuk di kelas 2 SMA. Menurut Tamahiko, sebanyak apapun dirinya belajar, rasanya masih kurang. Tetapi ini adalah hal yang wajar. Tamahiko harus bisa mengejar pelajarannya yang terbengkalai, lalu menjadi pria yang bisa melindungi Yusu. Ryu dengan pedenya menyapa mereka di jendela Tamahiko. Yusu dengan sikap menjaga jarak mereka. Ryu datang ke mereka untuk memberikan makanan untuk Tamahiko. Dia sekali-sekali ingin membantu Tamahiko juga. Lalu Ryu pergi ke dapur untuk menyiapkannya. Yusu menolak itu karena menurutnya dirinya saja sudah cukup untuk merawat Tamahiko. Tapi bagaimana lagi? Ryu sudah pergi duluan sebelum dicegah Yusu. Esok harinya, Yusu mengetahui kabar tentang Shiratori akan datang ke desa mereka. Mereka ingin pergi ke acara tersebut, tapi Yusu tahu saat ini Tamahiko harus belajar. Lalu salah satu anak di sana memberanikan diri mengajak Tamahiko untuk pergi bersama mereka. Mereka kompak jika sekali-sekali Yusu harus libur juga. Pasti Yusu juga akan senang pergi bersama Tamahiko. Hal itu membuat Tamahiko mengiyakan akan ikut bersama mereka. Akhirnya mereka sudah tiba ke sana. Saat itu juga Shiratori menyanyikan sebuah lagu dengan paras yang cantik dan suara merdunya membuat para penonton terpukau olehnya. Setelah selesai bernyanyi, Shiratori berterima kasih pada penonton sudah datang ke sini. Dengan ketipannya saja membuat mereka tak kuat menahannya. Lagu kedua akan dia nyanyikan, lagu asing dari negara yang jauh di Irlandia. Walaupun lagu asing yang tidak bisa mereka pahami, tetapi lagunya sangat lembut dan indah untuk didengar. Lagu tentang percayalah padaku, aku akan selalu dan selamanya mencintaimu. Tamahiko senang bisa datang ke sini. Setelah itu, Tamahiko semakin rajin untuk belajar sampai berhasil lolos tes masuk sekolah. Dan akhirnya waktu Tamahiko untuk masuk sekolah tiba. Entah kenapa saat Tamahiko akan pergi, membuat Yusu gugup. Lalu Yusu memberikan bekal ke Tamahiko. Tamahiko ini orangnya pesimis, yang suka mengurung mati. Tetapi sudah waktunya Tamahiko akan mengubah itu semua. Akhirnya Tamahiko memulainya. Saat menuju sekolah, Tamahiko sudah menjadi pusat perhatian karena tinggi badannya. Mereka tidak menyangka ada orang seperti itu akan masuk ke sekolah mereka. Bukan hanya Tamahiko saja yang menjadi siswa pindahan di sana. Ternyata ada satu siswa lagi yang juga habis pindah di sekolah tersebut. Dia bernama Shiratoru Hakaru, dan ternyata dia kakak kembarnya Shiratoru Kotori. Saat ini dirinya pindah ke saudaranya di Chiba bersama Kotori. Lalu Tamahiko memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar nama Shima, mereka tahu keluarga itu yang terpandang. Pak guru memberitahu mereka sejak kecelakaan, tangan kanan Tamahiko jadi lumpuh dan meminta mereka jangan menyuruh Tamahiko mengerjakan yang berat-berat. Saat di kelas, Hakaru seperti idola di kelasnya. Mereka mengajak Hakaru untuk bermain bersama mereka. Mereka melakukan itu hanya cuma modus supaya bisa dikenalkan dengan Kotori. Saat ini mereka sedang jam olahraga. Tamahiko terlihat kesusahan untuk ganti baju. Hal itu membuatnya terlambat datang. Sang guru memberi mereka hukuman lari keliling lapangan. Sudah pasti murid-murid lain akan kesal. Karena kesalahan Tamahiko, mereka menjadi ikut terkena hukuman. Jika Tamahiko kesusahan, harusnya Tamahiko meminta tolong pada mereka. Lalu saat jam makan siang, mereka masih mendekati Kaharu supaya bisa dekat dengan adiknya.
Sedangkan Tamaiko masih di kelasnya sendiri. Hanya membuka bekalnya. Yusu benar-benar niat membuat bekalnya. Rasa yang enak. Kalau sudah soal bekal, rasanya jadi beda. Walaupun Tamaiko sudah mengalihkan pikirannya, tapi hatinya masih sakit dengan kegagalan awal masuk sekolahnya hari ini. Adegan pindah ke Yusu yang khawatir tentang Tamaiko karena Yusu tahu kalau Tamaiko sering memikirkan sesuatu yang membuat hatinya sakit sendiri. Saat ini sang guru meminta mereka menggambar seseorang yang berarti dalam hidup mereka. Bisa keluarga atau pacar. Terserah mau gambar apa. Gambar yang sangat bagus dari Tamaiko. Hakaru mencoba menahan tawa. Tawa itu pecah saat Tamaiko menambahkan nama dan tanda tangannya di gambar Yusu. Kaharu membanggakan gambarnya sendiri dengan gambar berkelasnya. Dirinya langsung menunjukkan gambarnya yang dimodeli Kotori. Kaharu gambar. Jika Kaharu melihat Kotori seperti itu, Tamaiko meminta Kaharu melepas kacamatanya dulu. Mereka pun akhirnya berdebat tentang gambar siapa yang paling jelek. Hal itu membuat kegaduhan. Alhasil sang guru langsung melihat gambar mereka. Gambar macam apa ini? Lalu menyuruh mereka melakukan yang benar. Singkat cerita, Tamaiko pulang. Langsung disambut Yusu. Tapi di belakangnya, Kaharu juga ikut. Sebelum Tamaiko memperkenalkan lebih detail, Yusu malah langsung pergi untuk membuatkan teh untuk mereka. Melihat itu, Kaharu langsung pede. Yusu senang seperti itu, pasti melihat kegantengannya. Hakaru datang ke sini untuk melanjutkan gambarnya. Mereka dihukum untuk membuat gambar yang benar. Kaharu melihat Yusu, itu orang yang baik. Senyumannya juga sangat cantik. Tamaiko juga suka senyumannya Yusu. Kalau lihat dia saat senyum, Tamaiko juga ikut senang. Dia keceplosan membuatnya malu dan pamit pergi ambil teh dulu. Lagi, rasanya seru dan pelajarannya langsung ke intinya. Pelajaran yang luar biasa. Murid-murid juga ramah dan asik. Bahkan hari ini olahraga maraton. Semua berlari sambil mengeluh capek. Tetapi setelah makan bekal buatan Yusu, rasanya Tamaiko menjadi semangat kembali. Jika Tamaiko sakit hati, dan ternyata semua baik-baik saja. Bahkan Tamaiko sudah mempunyai teman di hari pertamanya. Hal itu membuat Yusu bersemangat menyiapkan bekal untuk besok. Akhirnya gambar mereka jadi. Hakaru memuji gambar Tamaiko. Gambar dengan ekspresi tersenyum rasanya bagus. Senyuman Yusu itu kalau diibaratkan sama seperti musim semi. Tapi berbeda kalau senyuman orang bohong. Hakaru sudah mendengar pembohongan Tamaiko tadi. Tamaiko melakukan itu supaya Yusu tidak bersedih. Walaupun harus berbohong, Tamaiko ingin Yusu selalu tersenyum. Tapi jika dipikir kembali, harusnya Tamaiko memang harus jujur saja. Kaharu melihat Tamaiko itu orang bodoh dan meminta Tamaiko. Mulai sekarang Tamaiko harus membuatnya menjadi kenyataan. Jadi yang Tamaiko bilang tadi bukan kebohongan. Kebohongan itu emang tidak baik, tapi bisa dimaklumi kalau alasannya baik. Walaupun agak aneh juga kalau Kaharu yang bilang begitu. Makanan pun sudah siap. Mereka, sop pangsit andalan Yusu, membuat Kaharu merasakan masakan yang mantap. Kaharu melihat Yusu pasti akan menjadi istri yang hebat dan senang bisa berteman dengan mereka. Lain kali dirinya bakal datang buat makan lagi. Tamaiko tidak tahu kenapa Kaharu mau berteman dengannya. Padahal dia sudah tahu saat di sekolah tadi Tamaiko dijauhi teman-temannya. Ini pertama kalinya Yusu melihat wajah Tamaiko seperti ini. Keesok harinya, Kaharu beneran datang lagi. Dirinya bersama adiknya, tahu siapa dia. Kaharu memperkenalkan, dia adalah adik kembarnya. Shiratori Kotori desu.